pagi, nama saya Perdana dari kelas 191B04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kabel yang digunakan dalam jaringan. Untuk yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah, berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Dan untuk lapisan kedua, itu berada di atas lapisan isolator berbahan metal, biasa disebut metal shield, yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Prinsip kerja kabel koaksial adalah dengan menghantarkan sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel ini biasa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi, karena lebih aman dari segala gangguan. Saat ini kabel koaksial sudah mulai banyak ditinggalkan oleh penggunanya, karena port BNC pada perangkat komputer dan jaringan sudah jarang ditemui. Ini karena untuk pemasangan kabel koaksial membutuhkan kalian yang khusus, tidak semudah memasang konektor jenis kabel lainnya. Kelebihan dari kabel koaksial yaitu harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis kabel jaringan lain. Terus jangkauan kecepatan dan transmisi data lebih cepat, resiko kehilangan sinyal rendah, dan juga masa penggunaan yang lebih panjang. Untuk kekurangan kabel koaksial memiliki batasan jangkauan panjang maksimal, kabel rentan pada faktor cuaca, suhu, dan beban, pemasangan konektor yang tergolong susah, dan juga meskipun kabelnya murah, tapi untuk biaya perawatan sungguh tinggi dan membutuhkan repeater tambahan. Kabel kedua adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan internet yang di dalamnya terdiri dari beberapa kabel saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. Untuk cara kerja kabel twisted pair ini sama dengan kabel koaksial, yaitu dengan menghantarkan arus listrik. Pada lapisan dalam kabel twisted pair terdapat kabel tembaga yang berfungsi sebagai konduktor. Ada 3 jenis kabel twisted pair, yaitu UTP atau Unshield Twisted Pair. Untuk kabel UTP adalah jenis kabel twisted pair tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini paling banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama tetapi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis twisted pair lain. Yang kedua ada FTP atau Foiled Twisted Pair. FTP adalah jenis kabel dengan pelindung aluminium foil pada bagian luar pair kabel sehingga lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. Kabel FTP ini menjadi pilihan yang bagus daripada kabel UTP, tetapi untuk harganya lebih mahal. Terakhir adalah STP atau Shield Twisted Pair. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung bagian dalam. Kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasang kabel tembaga. Jadi akan ada 4 shield pair aluminium di dalam kabel. Dalam memilih kabel twisted pair, kadang setiap kabel memiliki label CAT5 dan CAT6. Label tersebut merupakan kode yang menandakan kemampuan transfer data setiap kabel. Jenis kabel terakhir adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan bahan terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil, berukuran 120 mm, sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatannya bisa mencapai 100 GB per second, dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah yang menyebabkan banyak penyedia layanan internet kabel menggunakan fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang lebih cepat. Nah, di sini ada kelebihan dari fiber optik, yaitu transmisi data dengan kecepatan yang tinggi, bandwidth yang besar hingga gigabyte, jangkauan wilayahnya yang luas, kabel lebih awet dari gangguan alam yang ekstrim, biaya perawatan yang murah, mampu menahan gangguan elektromagnetik, serta fitur keamanan yang kuat. Dan juga ada kekurangan dari fiber optik ini, yaitu harganya paling mahal dibandingkan jenis kabel lainnya, proses instalasi yang rumit, dan juga butuh biaya yang besar juga saat pemasangan. Dan terakhir, hanya teknisi ahli yang bisa memperbaiki saat terjadi kerusakan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah atau pengucapan. Terima kasih.